Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah ibadah kami Tuhan. Mari pengurapan-Mu turun atas kehidupan kami Tuhan, sehingga apa yang kami persembahkan kepada-Mu pada kesempatan hari ini Tuhan benar-benar hanya menyenangkan hati suci-Mu saja Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya acara pada kesempatan hari ini Tuhan. Mari Engkau urapi Roh Kudus yang datang daripada-Mu turun atas kehidupan kami Tuhan, sehingga kami mengalami damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan.
hadapan hadirat-Mu untuk kami menikmati damai sejahtera yang datang daripada-Mu Tuhan. Hari Engkau turun Tuhan. Haleluya Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Pada hari ini, hari Sabat, kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami sekeluarga, saudara-saudara kami seiman untuk beribadah kepadamu, karena Engkau menjagai kami, melindungi kami, dan hari ini adalah hari pertemuan kami dengan Engkau pada hari Sabat ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kemenangan untuk bisa bersama-sama beribadah. Dan kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin memberkati kami melalui ibadah. Engkau sendiri yang ingin mendengar setiap seruan dan doa-doa kami. Demikian juga biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Baik tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader,
dan apapun yang mereka lakukan. Bukankah itu semua adalah wujud ucapan syukur mereka kepadamu? Dan kami umat-Mu, saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang langsung berbicara kepada kami dengan kasih-Mu, dengan anugerah, dengan pertolongan-Mu. Dan firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan biar kiranya firman itulah yang akan berbicara, pribadi lepas pribadi. Karena Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling kenal, Engkau yang paling mengerti setiap keadaan kami. Ketika kami datang kepadamu, bukan berarti kami kuat, bukan berarti kami hebat. Mungkin kami datang justru dengan kelemahan. Mungkin kami datang dengan banyak permasalahan kami. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah menolak itu semua, karena Engkau mau memberkati dan mengasihi kami. Biar kiranya dunia melihat bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang membuka jalan, Allah yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana rasanya? Kita lewati hari-hari dengan sukacita kah? Masih bisa tersenyum? Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita harus percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan. Sebab dalam banyak hal, itu semua justru Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya. Dia ingin memberkati, Dia ingin menyatakan pertolongannya. Saat-saat kita dalam kesulitan, saat Tuhan buka jalan, di situ kita lihat. Saat kita mungkin terganggu kesehatan kita, dan Tuhan ikut di dalamnya, lalu kita menjadi sehat. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu cerah terus begitu, bukan? Tetapi Dia menjanjikan bahwa Dia tidak akan meninggalkan. Dia adalah Allah yang setia. Nah, hari ini kita akan berbicara hal yang lain nih. Biasanya kalau firman Tuhan berkata, itu adalah tentang pertolongan, tentang mujizat, tentang berkat. Bahkan Injil adalah berita baik. Berita-berita di luar sana tidak ada yang baik. Semua mencekam, menakutkan, bikin jadi ngeri, bikin jadi was-was. Tetapi Injil adalah berita baik, di mana di dalamnya kita lihat tentang kasih Tuhan, tentang penyertaan, tentang pertolongan, tentang janjinya, tentang kesetiaannya. Tetapi hari ini kita berbeda loh. Kita mau bicara tentang dosa. Halo, berbicara tentang dosa. Walaupun dosa kita sudah diampuni tentunya ya, karena kita sudah diampuni, kita berusaha terus untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan jalan dan teladan dari Yesus Kristus. Tetapi kita juga harus tahu tentang dosa. Nah, salah satu saja yang akan kita bahas hari ini adalah tentang dosa iri hati. Halo, iri hati, Irian, tahu Irian? Ya, bukan Papua, bukan. Irian itu hati iri, itu dosa loh, itu dosa ya. Hari ini kita bersama-sama kita mau bahas, kita renungkan. Ya, kita baca dulu deh satu ayat yang ditulis oleh Ayub ya. Ayub pasal 5 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub bilang, ya, kalau sakit hati, terus iri hati, itu bodoh. Halo, ini Ayub loh yang bilang, saya cuma baca doang nih, ya. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada yang iri hati kan. Kalau iri hati itu kata Ayub, kau bodoh kau, ngapain juga iri hati gitu ya. Nah, karena kita akan lihat nih apa sih efeknya gitu ya. Ini iri hati dosa jenis apa gitu ya. Anak-anak bilang, Om, dosa mah nggak benjol, nggak kelihatan. Iya, dosa memang nggak kelihatan, tapi efeknya itu kelihatan.
Ya, lalu jadi kata Ayub, kalau iri hati, sakit hati gitu ya, sesiapapun lah, itu namanya bodoh kata Ayub gitu ya. Untung kita ini pinter semua bukan? Halo, iya, jadi karena kita pinter nggak ada iri hati, sakit hati nggak ada ya. Kalau menjelang Natal itu ya, pelayan-pelayan Tuhan, apalagi hamba Tuhan itu was-was loh, was-was, karena di dalamnya seringkali banyak kejadian-kejadian di mana iblis bekerja ya. Bisa cuman gara-gara lemper ya sampai nggak masuk surga. Bayangkan kenapa begitu ya, gara-gara nasi kotak bisa sampai nggak masuk surga karena habis itu marah gitu ya, marah. Oh, gereja nggak pakai gereja-gerejaan, waduh. Oh, Tuhan Yesus nggak pakai Yesus-Yesusan. Bayangkan ya, udah bertahun-tahun cuman gara-gara lemper ya, gara-gara kue mangkok gitu ya, masa nggak masuk surga gitu ya. Nah, jadi hari ini kita bersuka cita saja karena di sini nggak ada yang nggak masuk surga gara-gara lemper sama kue mangkok, nggak ada kan ya, karena kita sudah ditebus ya, kita suka cita di dalam Tuhan. Nah, kita akan lihat efeknya nih, efeknya apa? Kita baca Kejadian pasal 37 mulai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Israel, Yakub ya, Bapak Yakub, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, maka bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ini adalah satu keluarga besar, anaknya banyak, tapi keluarga yang diberkati. Dan ada seorang anak yang bernama Yusuf yang tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, kakak-kakaknya ya. Karena Yusuf ini lahir pada saat Bapak Yakub sudah usianya tua. Jadi maklum aja. Jadi disayang nih si Yusuf ini. Karena itu disuruhlah bikinin baju yang bagus-bagus, pakein sama dia gitu ya. Tetapi di luar dugaan, kakak-kakaknya melihatnya itu beda. Waduh, aku dibeda-beda ini. Waduh, dia cuman sayangnya sama si Yusuf doang nih. Ya, dia cerita sama kakaknya yang lain. Iya ya, bener ya. Iya, waduh. Kenapa bapak jadi berubah ya? Sejak ini nih yang kecil lahir nih jadi begini sama kita. Dia cuek, marah-marah melulu gitu ya. Jadi bahkan ditulis sejak saat itu saudara-saudaranya nggak mau ramah sama dia. Kalau ngomong, dasar kau anak kesayangan gitu ya, pokoknya diomel-omelin. Tentunya tidak di depan bapaknya. Kalau di depan bapaknya pasti bapaknya belain terus gitu ya. Nah, ketika Yusuf dapat jubah baru, dapat hadiah, dapat pemberian dari bapaknya atau dari mamahnya mungkin ya, pasti Yusufnya itu gembira banget. Waduh, aku dapat baju baru, kakak lihat nih, aku dapat baju baru lagi. Oh, indah ya, kan dibilang kan bapaknya nih, Bapak Yakub menyuruh membuat jubah yang indah-indah. Oh, ini kan keluarga diberkati toh, keluarga dalam Tuhan tuh pasti ada berkat lah. Tetapi di dalam kegembiraannya si Yusuf ternyata mendatangkan duka cita bagi saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Itu namanya apa? Iya, itu namanya irian ya.
Tapi udah diganti sekarang Papua di sana. Ini namanya irian, iri hati. Bisa nangkep nggak sih? Ya, jadi dosa iri hati adalah ketika orang lain bersuka cita, lalu dia menjadi berduka cita. Jadi dosa iri hati itu membuat hatimu tidak bisa bersuka cita. Itulah sesuatu yang harus diantisipasi. Jangan sampai hatimu yang mestinya bersuka cita jadi tidak bersuka cita gara-gara irian, gitu ya. Jadi itu harus diwaspadai. Kata Ayub tadi, jangan bodoh. Gara-gara gituan lalu sukacitamu hilang. Jadi cirinya ketika ada dosa yang bernama iri hati, si iri hati itu merebut sukacita. Di mana orang lain sukacita, kita jadi duka cita. Kelihatan tau? Anak-anak muda tadi, tidak om, dosa mah nggak benjol, irian nggak ketara. Iya nggak ketara, tidak diucapkan. Tapi efeknya itu membuat engkau jadi pemarah, membuat engkau jadi mudah tersinggung, membuat engkau jadi enggak nafsu makan. Wah, makanannya banyak gitu ya. Akhir tahun nih, awal tahun, bentar Imlek lagi, makanan semua tuh. Tapi engkau enggak nafsu makan karena sukacitamu sudah hilang gara-gara dosa iri hati. Si kakaknya punya alasan, iya karena bapak pilih-pilih kasih. Iya, bapak cuman sayang sama Yusuf. Kompak semua. Baca ayat berikutnya, ayat sebelumnya. Ditulis di situ, Yusuf, ya walaupun masih muda belia, biasa menggembalakan kambing domba bapaknya bersama dengan kakak-kakaknya. Yusuf biasa, kalau biasa itu bukan sekali, itu mah namanya tumben gitu ya. Kalau sekali itu namanya ada angin apa nih. Tapi dikatakan biasa, jadi rutin. Ketika kakaknya berangkat, dia juga ikut berangkat. Apalagi dikatakan Yusuf itu orangnya baik. Kenapa saya bisa katakan gitu? Kalau dipelajari, ketika kakaknya berbuat yang tidak baik, kan bapaknya nggak tahu toh, Bapak Yakub nggak tahu kan? Kan Bapak Yakub di rumah, ini kan di luar. Ketika kakaknya berbuat tidak baik, Yusuf tidak ikut-ikutan. Mungkin Yusuf menasehati, kak, jangan kak, itu dosa. Jangan, firman yang bapak ajarkan nggak begitu kakak. Jangan, tapi kakaknya tetap berbuat dosa. Karena memang Yusuf tidak berhak menasehati kakaknya yang lebih besar. Itu sebabnya diceritakan di sini. Kalau kita baca seterusnya ya, nggak usah kita baca ya. Kalau kita baca ini nggak habis-habis berjam-jam nih. Diceritakan di situ. Lalu Yusuf kasih tahu kepada bapaknya tentang kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Kakaknya bilang, oh pengaduan kau pengaduan nih, cari muka. Bukan, karena Yusuf ingin kakak-kakaknya juga jadi baik, karena dia tidak bisa menasehati yang lebih tua. Lalu dia kasih tahulah kepada bapaknya supaya bapak kasih tahu sama kakaknya. Jadi dari situ kita lihat kenapa Bapak Yakub sayang sama Yusuf. Ternyata kalau ditulis di sini karena Yusuf anak yang itu betul juga, tapi lebih daripada itu, Yusuf itu anak rajin. Aku disayang bapak, udah ya kakak berangkatlah kau. Aku mah tidur-tidur saja. No, tidak begitu.
sama, kerja sama. Yusuf rajin. Dan lebih daripada itu, Yusuf itu baik. Artinya walaupun tidak di mata bapaknya, ya, walaupun tidak dilihat, dia tetap berbuat baik. Seandainya kakaknya nih ya melihat Yusuf, oh iya, oke lah, ya kalau menggembalakan sama-sama, terus kakaknya tidak lagi berbuat yang tidak baik, walaupun tidak diceritakan di sini apa yang tidak baik itu, ya, tapi kategori tidak baik itu, tentu si Yusuf juga akan bilang, Kak, Bapak, sekarang kakak udah berubah lu, sejak Bapak nasihati, sejak Papa nasihati, sekarang kakak udah berubah. Oh iya nak, begitu kah? Iya, aku tahu, kan aku sama-sama. Pasti bapaknya juga akan mengasihi, karena seorang bapak itu tidak membeda-bedakan. Engkau juga akan jadi orang tua, bukan? Apakah kau beda-bedakan antara si sulung dan si bungsu? Apakah kau beda-bedakan? Tentunya kasihmu itu sama. Jadi sebetulnya kesempatan ada kepada kakak-kakaknya itu. Tetapi firman Tuhan, apa yang kita baca, kita mau menjelaskan bahwa dosa iri hati itu membuat sukacita itu hilang. Harusnya ketika dia sukacita, ini juga ikut sukacita. Puji Tuhan, kau diberkati, luar biasa, yes, gitu ya, ikut sukacita. Tetapi kalau ternyata engkau malah berduka, itu koreksi. Jangan-jangan ada dosa yang mulai menyelinap, gitu ya, harus kita bersihkan. Kenapa harus kita bersihkan? Sebab hari-hari yang akan kita lewati, kita ingin melewati bersama dengan Tuhan dalam pertolongannya. Jadi hal pertama, ya, dosa iri hati itu membuat hati menjadi duka cita ketika orang lain lagi bersuka cita. Woi, di sini nggak ada ya, nggak ada. Ini cuma pengetahuan buat kita supaya kita selalu kontrol diri, supaya kita koreksi dia. Kau dosa iri hati mau masuk ya, pergi kau. Tidak ada tempatmu iri hati di dalam hatiku. Hatiku adalah hatinya Yesus. Wih, luar biasa. Aku kasih jempol. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Iri hati, masalahnya apa? Kita baca Kejadian. Kejadian pasal 4 mulai ayat yang ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Pasti kita udah tahu ya kisahnya, ya kan? Kakak beradik Kain dan Habil sama-sama membawa persembahan, lalu dikatakan persembahannya Kain tidak diindahkannya. Nyanya itu huruf besar, tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu Kain hatinya menjadi panas, gitu ya, mukanya muram, gitu ya, mukanya nggak bisa senyum-senyum begini ya, mukanya muram, hatinya panas. Tuhan masih kasih tahu, Kain, kenapa kau muram, kenapa hatimu panas? Kan harusnya kau bersuka cita. Seperti itu ya. Ini gara-gara persembahannya tidak diindahkan, lalu dia menjadi panas ya. Akhirnya kita tahu toh, dari hatinya panas, iri hati, muram, makin meningkat, ujung-ujungnya di situ terjadi pembunuhan.
di mana akhirnya Habil dibunuh oleh Kain cuman gara-gara hatinya panas. Jadi iri hati ya itu membuat kasih itu hilang. Itu adiknya loh, adik kandung, sedara sedaging. Harusnya dong adiknya dijagain, dilindungi, dibantu, ya kan? Si adik juga menghormati, harusnya seperti itu bukan? Tetapi kasih kakak kepada adiknya itu hilang karena dosa yang namanya iri hati. Tuhan udah bilang, Kain hati-hati loh. Itu kau hatimu panas, mukamu muram, yaitu kan dosa iri hati. Itu dosa udah ngintip, belum masuk tuh. Kalau istilah ngintip tuh baru mengintip. Jangan kau kasih celah gitu ya. Hati-hati. Ya, kalau begitu engkau harus berkuasa. Seperti yang tadi itu, kau dosa iri hati, ngapain kau masuk sini hatiku? Nggak ada tempat lah kau, pergilah kau. Gitu ya. Di sini dikatakan, hati-hati Kain, itu dosa sudah mengintip. Engkau harus berkuasa. Bagaimana dengan kita? Bisa loh, bisa kejadian-kejadian seperti itu. Ketika kita lemah, ketika kita tidak waspada, seolah-olah ada celah di mana yang namanya iri hati itu lagi ngintip. Ya, si iri lagi ngintip. Jangan kasih kesempatan itu. Kata firman Tuhan, engkau harus berkuasa atasnya. Kau tangking, kau usir. Supaya hatimu tetap sukacita yang pertama. Yang kedua, supaya kasihmu masih ada, tidak hilang. Kasihnya Yesus itu. Kain memang saat itu tidak diceritakan lah. Ya, yang satu pekerjaannya pemburu, yang satu petani, lalu yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Ya, itu de facto kenyataan seperti itu. Ya. Kenapa Kain muram? Ya karena dia iri hati. Kalau menurut saudara harusnya bagaimana sih? Kain harus bagaimana? Udah bener om, bunuh aja. Begitukah? Kain dan Habil ini dua-duanya tumbuh dewasa dalam satu rumah. Dalam satu rumah, dalam iman yang sama, dalam pengetahuan firman yang sama. Ketika si bapak dan si ibu menyampaikan tentang kasih Tuhan, menceritakan tentang pertolongan Tuhan, pasti didengar oleh dua-duanya. Tentang bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan itu mengasihi, bagaimana Tuhan itu mengampuni, bagaimana Tuhan itu sabar, bagaimana Tuhan itu bisa buka jalan, pasti sudah didengar. Kenapa? Buktinya dua-duanya sudah bisa membawa persembahan. Kalau satu jemaat ya baru bertobat belum bisa. Tapi kalau dia sudah lebih dalam, lebih mengasihi, lebih menyadari, lebih merasakan pertolongan, lebih merasakan berkat-berkat, itu dengan sendirinya dia paham, dia bisa bawa persembahan. Apapun nama persembahannya ya, bermacam-macam, itu pasti dia bawa dengan hati yang sadar, dengan hati yang mengerti. Dan itu Tuhan lihat dari hati. Dan Kain dan Habil sudah pada level itu. Jadi saya percaya ini dua-duanya adalah sudah dewasa rohani. Tetapi sayang ya, dosa kecil itu merebut kasih Allah, merebut kasih Kristus, lalu timbul kebencian, akhirnya timbul pembunuhan. Jadi dosa yang lebih besar, akhirnya kematian. Harusnya nih ketika Kain melihat, aduh persembahanku ditolak lah istilahnya ya, sedangkan adikku diterima. Kalau dia rendah hati, kalau dia mengasihi, tanya aja, dek, apa sih bedanya
Kenapa kau diterima, aku ditolak? Apa gara-gara aku persembahkan kangkung, kau itu domba? Apa karena itu? Mungkin adiknya bilang begini, Tuhan mengasihi sama. Mungkin hati kita, waktu kita bawa persembahan, mungkin motivasi kita, kakak, coba kau ulangi lagi, ya, kau ambil lagi persembahan lagi, kau bawa, tapi dengan motivasi yang berbeda, tapi dengan hati yang betul-betul tulus, dengan hati yang betul-betul mengakui bahwa hidup ini karena Tuhan, dengan hati yang betul-betul bersandar dan berharap, kakak. Kan Tuhan bilang bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Cobalah, Tuhan itu maha pengasih. Lalu si kakaknya, ya baiklah dik, aku akan coba lagi. Dia bawa. Lalu Tuhan akan terima. Karena dia tidak melihat itu, dia lihat sampai hati kita yang paling dalam. Halo, sayang ya, cuma dosa kecil, semakin berbuah, ujung-ujungnya kematian. Jadi hal kedua apa? Hal kedua, halo? Jadi hal kedua, dosa kecil iri hati itu bisa mencuri kasih yang ada di hatimu. Kata Tuhan, engkau harus berkuasa. Kau ngintip-ngintip ya dosa, dalam nama Yesus aku tengking, keluar kau. Tidak ada. Iri hati tidak ada dalam hatiku. Yang ada adalah kasih. Mantap. Kau akan lihat bahwa engkau akan bersuka cita. Bukankah hatimu akan berseri-seri, kata firman Tuhan. Enggak murem gitu. Ya. Kalau hatimu berseri-seri, engkau ngaca deh. Kau lihat auramu bersinar. Ya. Luar biasa kau, awet muda, cantik dah. Ya, gagah, ganteng. Kenapa? Karena kemuliaan Allah melingkupi kita. Hati kita penuh dengan ucapan syukur. Terakhir ya. Dosa iri hati itu. Kita baca Amsal. Amsal pasal 14 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal, Salomo, Sulaiman kasih tahu, hati yang tenang, yang senang, tubuh jadi segar, jadi sehat. Tapi iri hati membusukkan tulang. Apa sih artinya? Artinya ya, yang ketiga. Bisa nangkep? Iya, ya, betul ya. Saudara bisa nangkep ya? Kalau iri hati engkau berikan kesempatan masuk, ya, itu bisa membunuh iman dan hidupmu sekalian. Sebab engkau membuka celah untuk penyakit jadi masuk. Iya, benar kan? Ya, engkau sudah berpikir dari iri hati jadi kesel, jadi stres itu macam-macam. Ada orang yang stres jadi makan terus, apa aja dimakan. Wah, gulanya naik, darahnya, tensinya. Yang iri hati membuat engkau jadi murung, nggak pernah senyum gitu ya. Wah, akibatnya macam-macam. Dikatakan itu membusukkan tulang. Artinya memberikan kesempatan supaya penyakit itu masuk. Tak udah masuk baru dah berdoa nangis-nangis. Tuhan bilang, salahmu sendiri. Kau yang buka celah untuk penyakit itu masuk. Halo? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Tapi kita kan merenung, belajar ya. Jangan kasih kesempatan itu. Itu dosa kelihatannya kecil. Iya om, kalau membunuh itu besar. Kalau ini mah kecil. Sama aja. Mau gede mau kecil sama aja, ujung-ujungnya neraka. Ya. Yuk, kita bilang dosa kecil. Iya kecil itu kalau kau kasih kesempatan. Itu bisa membunuh tubuhmu sekalian.
karena engkau memberi celah kepada penyakit untuk masuk. Jadi Amsal bilang, hati yang tenang, hati yang senang, itu membuat engkau berseri-seri. Bahkan dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Begitu bukan? Kalau yang itu pasti kau hafal lah, itu hafal. Tetapi jangan sampai itu. Jadi memang hari ini kita berbicara tentang dosa yang namanya iri hati itu. Walaupun gak ada lah sama kita ya. Nggak, kalau ada bertobatlah buru-buru. Jangan sampai itu menggerogoti hidupmu, mencuri sukacitamu, mencuri berkat yang Tuhan berikan. Jadi yang terakhir, jangan sampai dosa itu membuat hidup kita menjadi susah, ya, makan membunuh hidup kita. Lalu bagaimana kita menyikapinya, menjawabnya kalau itu datang? Ya, satu ayat terakhir deh. Ya, kita buka Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil dalam hidupku tentunya ya. Jadi ini salah satu senjata ampuh menurut saya. Jadi kalau itu mulai muncul, kata Yohanes, ingat aja, bilang, Tuhan, biar kiranya engkau semakin besar dalam hidupku. Tetapi akunya nih, aku huruf kecil, biar semakin kecil. Artinya, biar segala sesuatu engkau yang kuasai aku. Sehingga aku seperti seolah-olah tertawan oleh kasih-Mu. Istilahnya begitu kali ya. Jadi engkau semakin besar dalam hidupku, menguasai hidupku. Karena semuanya mendatangkan kebaikan. Tetapi akunya nih, egonya, apalagi mau menang sendiri itu biasanya tuh ya. Apalagi coba temperamen, apalagi coba yang mudah-mudah tersinggung. Tuhan, engkau singkirkan biar akunya nih, aku dalam huruf kecil artinya egonya, biar semakin berkurang, semakin, kalau bisa engkau coret deh, engkau tipek, engkau hapus deh Tuhan, biar engkau yang semakin besar. Wih, mantap tuh. Nah, dengan begitu engkau akan lihat bahwa wajahmu berseri, engkau sukacita, kau lihat Tuhan akan terus bekerja. Tuhan tidak akan tinggalkan engkau, tidak akan tinggalkan kita, karena Dia sudah tebus kita, karena Dia kenal kita, Dia mengasihi kita. Dan memang Yesus bilang, aku tidak akan tinggalkan engkau, sekalipun aku berangkat ke surga, ya, aku tidak akan tinggalkan. Aku akan kirimkan Rohku, aku akan minta kepada Bapa, kirim, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang bersama-sama dengan kita, yang memimpin, membimbing kita. Oke, jadi hari ini memang agak beda ya. Kita membahasnya tentang dosa kecil. Kecil kata menurut anak-anak muda tuh, ya. Tetapi itu sangat berbahaya. Ya, itu ya semacam saja juga udah berbahaya. Apalagi kalau ada 5 macam, 10 macam begitu ya. Semacam saja sudah bahaya. Itu sebabnya harus kita thinking. Terakhir kita katakan, Tuhan, biar engkau semakin besar dalam hidupku, tetapi keakuanku biar kiranya semakin berkurang sampai engkau kikis habis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur pada hari ini bahwa kebenaran firman itu selalu mengkoreksi, membuat kami menjadi lebih baik, membuat kami selalu waspada, selalu mengkoreksi agar sukacita kami tidak hilang, agar kasih-Mu dalam hidup kami tetap ada, tetap nyata, dan lebih daripada itu, agar kami tetap sehat, tidak digerogoti oleh dosa kecil yang namanya iri hati itu, dan lebih daripada itu, biar kiranya Engkau semakin bertambah besar dalam hidup kami, tetapi kami semakin kecil, semakin berkurang dalam keakuan kami. Memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini,
Kami percaya Engkau merupakan jawaban atas setiap permasalahan kami, sebab Engkau yang paling tahu keadaan kami. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan, oleh sebab itu berikan kami kesanggupan, oleh sebab itu teruslah Engkau sendiri dalam Roh Kudus-Mu tinggal dalam hidup kami, yang memimpin, membimbing, bahkan memberitahukan akan hal-hal yang belum kami ketahui. Jangan lepaskan kami sendiri, supaya jangan kami kesasar dan jatuh bahkan terhilang. Tetapi Engkau yang memiliki hidup kami akan terus bersama dengan kami, memberkati seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan. Mereka yang berdagang, Kau berkati barang-barang dagangan mereka. Tangannya Engkau bubuhi dengan berkat-Mu, sehingga apa yang dipegangnya Engkau jadikan berhasil dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Jadikan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini, di tempat pekerjaan mereka. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu ketika Engkau bekerja. Berdoa juga buat anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah. Tuhan berikan hikmat dan akal budi. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Jagai keluar masuk mereka. Jagai ketika mereka dalam perjalanan. Jagai ketika dalam pergaulan mereka. Dan kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati mereka, mulai dari anak-anak, mantu, sampai cucu-cucu mereka diberkati oleh Engkau. Jadikan kami taat, jadikan kami setia, dan kami akan melihat kemuliaan-Mu bersinar atas hidup kami, atas keluarga kami, dan kami bukan cuma diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan dan kemenangan yang Kau berikan, di mana kami bisa bersekutu dalam suatu ibadah yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti saat ini, saat kami duduk bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman dalam ibadah ucapan syukur, dan Engkau terus menjagai dan melindungi kami. Biar kiranya nama Tuhan ditinggikan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita. Terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidup